Teman-teman kolektor saham bertemu kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah perusahaan di mana di periode ini atau di 5 tahun ini cukup berpotensi menjanjikan karena berkaitan dengan dekat dengan politik gitu ya. Di mana ini adalah WiFi, solusi sinergi digital dimiliki oleh perusahaan afiliasi yang bersangkutan langsung dengan Bapak Hasim, di mana itu adalah adik dari Presiden saat ini, Prabowo Subianto ya. Kita akan bedah sedikit menyinggung fundamental karena beberapa waktu terakhir sempat hype saham ini ditopang oleh hal yang kita sebutkan di awal tadi ya. Jadi apakah se-worth it itu, bagaimana kinerjanya dan bagaimana prospeknya. Kita coba mulai dari profil dulu ya. Sebenarnya ini sudah berdiri sejak tahun 2012, lalu kini sudah menjelma jadi grup yang tidak hanya bermain di periklanan digital, tapi juga nyemplung serius sebenarnya ke sudah masuk dunia telekomunikasi ya lewat pembangunan jaringan fiber optik. Induknya yaitu PT Investasi Sukses Bersama. Nah, di sini cukup besar peranannya Pak Hasim, menguasai lebih dari separuh saham, tepatnya 53,6% yang terbaru ya. Sedangkan sisanya itu dimiliki oleh publik dan juga ada Joni ini ya, independen, mungkin dari direksi. Dengan kantor pusat di Jakarta, Jakarta Selatan ya. Perusahaan ini jadi holding yang mengendalikan banyak anak usaha, dari yang fokus mengelola iklan, ada juga yang media digital, sampai yang benar-benar membangun backbone jaringan lewat PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau sering disingkat IJE ya. Ini yang sebenarnya jadi striker, ujung tombak dari WiFi ini. Kita coba lihat fundamental ya. Finansial. Nah, ini kinerja 6 bulan pertama tahun 2025 ini cukup mencolok ya. Mulai dari lihat sekilas di IPS juga sangat mencolok karena melesat begitu kencang. Laba bersih tembus 227. Ini yang paling bawah ya. Semoga nggak kepotong. 227 miliar dibulatkan jadi 228, naik lebih dari 153% dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 179 ya. 179. Yang tahun lalu 83 atau 89 ini angkanya agak sedikit berbeda ya dengan data yang saya kumpulkan. Sebentar, saya cocokkan dulu. Ya, 83 miliar. Dan gross profit juga ikut melesat ke 392 miliar dari sebelumnya 179. Dan operating profit margin juga naik, dan ini semuanya serentak melesat ya. Intinya dari sisi laporan laba rugi, bisnis ini sangat ngebut, sangat melesat tinggi. Tapi begitu pindah ke bagian kas, kita coba pindah ke bagian kas ya, cukup berbeda. Kita lihat arus kas ya, kelihatan ya. Dan pendapatan perusahaan di semester pertama ini tercatat secara total 513 miliar, naik 66% dari 309 miliar pada tahun lalu. Yang bikin menarik sebenarnya ada sumber baru bernama Bandwidth yang langsung nyumbang 241 miliar
Lengkapnya ada di laporan keuangan resminya ya, bisa dilihat di Stockbit ada itu, di stream terus buka menu laporan, nanti keluar itu, tinggal di download. Itu tahun lalu bandwidth ini belum ada ya, sementara tahun ini sudah menyumbang 241 miliar. Periklanan tetap jalan, menyumbang 232 miliar, juga naik. Tapi sebaliknya core list itu anjlok 73%, jadi 31 miliar saja, dan web portal yang tahun lalu masih ada, sumbangannya itu 8 miliar, namun sekarang sudah diganti dengan layanan colocation, seperti kita pernah bahas ini PAC atau apa ya perusahaannya kemarin ya. Sempat kita bahas itu di video sebelumnya. Itu menyumbang ini 1,1 miliar, lalu manajemen telekomunikasi, ini servisnya ya, jasa itu sekitar 7 miliar. Jadi jelas ada pergeseran model bisnis dari periklanan ke telekomunikasi. Kalau ditelusuri, pergeseran itu sebenarnya ditopang oleh kontrak jangka panjang dengan PT KAI. Misalnya IJE itu mendapat izin pakai jalur kereta untuk buat kabel fiber dengan sistem bagi hasil 30% setelah biaya. Dan walaupun 2 tahun terakhir sebagai hasilnya belum terrealisasi ya, artinya 0, karena pendapatan masih belum menutup biaya kompensasi lahan. Dan kontrak 10 tahun ini jadi aset yang cukup strategis. Jadi ada juga kerjasama cukup eksklusif dengan Damri, yaitu untuk aplikasi etiketnya dengan bagi hasil 70% untuk perusahaan dan 30% untuk Damri. Ada juga kontrak manajemen media dengan EMS, minimum garansinya itu miliaran ya tiap kuartalnya. Dan yang paling besar itu yang terbaru, masuknya NTT Asia yang sudah injek 1 triliun ke IJE. Ini menjadi sebuah validasi terhadap investor asing untuk prospek proyek ini ya, khususnya jaringan fiber. Aset, kita masuk ke aset. Aset lancar terutama kas itu ikut melonjak lebih dari 230%, jadi 1,9 triliun. Sementara aset tetap itu bersih naik 43%, ya naik juga ya, ke 3,2 triliun. Dan liabilitas juga ikut naik ke 3 triliun dari 1,9. Dengan lonjakan tersebut, yang paling besar itu dari pinjaman bank ya, naik 3 kali lipat jadi 1,6 triliun. Di sini nggak diiniin ya, nggak di detail. Utang pihak berelasi mayoritas dari induk ya, juga naik ke 368 miliar. Rasio gearingnya membaik dari 1,9 jadi 0,9, artinya struktur permodalan lebih sehat. Di bagian kas, balik lagi ke atas ya, kas itu situasinya agak campur aduk ya. Jadi kas akhir periode tembus 1,04 triliun, melonjak dari yang sebelumnya 53 miliar. Itu tapi arus kas operasi atau CFO ya jeblok dari 76%, jebloknya itu 76%, jadi tinggal 17, sekian miliar, sangat kecil ya. Sementara itu arus kas investasi, tapi di sini kenapa nggak di ini ya, kas investasi di sini tadi kayaknya ada nih. Nah ini
Kita lihat pakai diagram aja biar simpel ya. Minus 1,1 triliun karena belanja modal cukup gila-gilaan ya untuk jaringan fiber tadi. Lalu yang menyelamatkan adalah arus kas pendanaan itu di 2 triliun, hampir 300%, hampir 400% ya naiknya. Itu berisi pinjaman dari NTT Asia ya. Mulai dari induk, lalu ada obligasi. Jadi kas ini besar sebenarnya karena dana dari investor ya. Artinya itu adalah utang, jadi bukan hasil dari operasi. Jadi itu nampak sehat karena disuntik gitu lah intinya ya. Struktur biaya juga menunjukkan dua sisi, beban pokok turun 6% meski pendapatan naik. Ini tanda efisiensi ya. Tapi juga ada arah karena memang cost strukturnya ini baru, jadi lebih ringan. Tapi beban umum dan administrasinya melonjak hampir 150% jadi 72 miliar. Dan biaya bunga juga naik 2 kali lipat, 87 miliar. Itu dampak dari utang yang terus bertambah. Pajak juga meningkat jadi 65 miliar, naik lebih dari 250% ya, seiring dengan lonjakan laba ya. Jadi meski revenue dan laba naik, sebenarnya beban lain juga ikut melesat ya, sehingga ini juga harus jadi perhatian. Dan kalau dihitung dari kalau kita hitung dari EBITDA ya, itu pada 2025 tercatat 465 miliar dan margin itu sekitar 90%. Jadi angka ini super tinggi, tandanya operasionalnya sangat efisien ya. Tapi saat dibandingkan dengan CFO margin yang cuma 3%, ini sangat kontras. Dan tahun sebelumnya EBITDA margin itu 95%, tapi CFO-nya marginnya masih 24%. Artinya meski di atas kertas labanya bagus, konversinya ke kas dari operasi semakin lemah ya. Jadi bisa karena piutang yang menumpuk, lalu ada uang muka yang meningkat ataupun penagihan yang molor terhadap piutang. Jadi masalah ini sebenarnya sering terjadi di perusahaan-perusahaan growth ya. Mereka sangat agresif booking revenue dan genjot laba, tapi kas belum sempat diisi karena pelanggan diberi tenor yang panjang demi menaikkan revenue, atau juga proyek belum cair semuanya. Jadi sementara itu capek jalan terus dan bikin arus kas malah makin rendah, bahkan minus. Akhirnya satu-satunya jalan menutup gap itu adalah lewat utang atau lewat investor baru, bisa dari reg issue dan lain-lain ya. Untungnya perusahaan ini WiFi dapat support 1 triliun yang kita bahas di awal dari NTT Asia, dan juga akses obligasinya sekarang sudah peringkat A+. Saya juga kemarin sempat kaget masuk notif dari Dana Reksa Sekuritas nawarin obligasinya WiFi. Bunganya cukup, kuponnya cukup tinggi ya, yieldnya 10%-an. Tapi saya waktu itu belum tertarik. Lalu segmen telekomunikasi jelas jadi pusat baru. Aset segmen ini mencapai 4 triliun. Apa lagi ya? Jauh lebih besar sih dari segmen sebelumnya ya. Tentu aja dari periklanan itu nggak bisa ini ya, karena ini segmennya sudah sangat berbeda. Di strategi sekarang mereka cukup jelas, bangun infrastrukturnya dulu dan monetisasi bandwidth ke operator dan pelanggan, lalu kontrak dengan
pihak-pihak yang bisa dilobi ya, karena kekuasaan sekarang berada di pihak ini gitu. Mulai dari KAI, Damri, dan MNC Kabel dan lain-lain. Ini menjadi revenue jangka panjang yang sangat berpotensi kalau berhasil ya. Dan juga bisa jadi cash oke ya di masa mendatang ketika semuanya sudah mulai sustainable. Dan tentunya profit sudah menanti kalau semuanya sesuai dengan rencana. Tapi di sini kita melihat ada risiko CFO tadi ya. CFO yang sangat lemah, lalu utang yang terus bertambah. Ini lama-lama bisa jadi bumerang kalau yang direncanakan seperti monetisasi tadi itu gagal ataupun paling tidak molor lah ya. Jadi biaya bunga sudah makin naik dan beban makin naik. Lalu revenue tidak tumbuh yang sesuai ekspektasi di awal ya, tentu margin bisa tertekan. Jadi selain itu utang pihak berelasi yang naik ini rawan dipandang negatif oleh investor seperti kita karena itu terkesan tidak transparan ya. Saya juga agak anti sebenarnya dengan kungfu relasi-relasi begini ya. Anak minjam ke Indo atau ke perusahaan anak yang lain gitu-gitulah ya. Jadi investor butuh jaminan bahwa transaksi itu sebenarnya wajar dan benar-benar ada. Jadi dari sisi regulasi mereka sebenarnya harus taat pada covenant bank seperti current ratio minimal 1 kali, DER-nya 2 kali, dan debt service coverage ratio-nya itu minimal 100%. Jadi per Juni tahun ini semua covenant ini masih cukup bisa ditoleransi atau paling tidak bisa dipenuhi lah ya. Bahkan rasio gearingnya membaik. Bank BNI juga sudah melonggarkan larangan dividen, memberi ruang yang lebih fleksibel. Tapi tetap harus diawasi karena pelanggan bisa memaksa induk injeksi modal darurat. Ya cerita ini kembali lagi jadi klasik sama halnya dengan growth company yang lain. Semua angka pada laporan keuangan mulai dari laba, aset, kas dan lain-lain itu melesat tinggi ya. Lalu ada sentimen kontrak yang strategis, investor asing masuk dan lain-lain. Tapi operasional sehari-hari sebenarnya belum benar-benar stabil menghasilkan kas dari operasi ya. Jadi sementara laporan laba rugi terlihat sangat baik, laporan arus kas sebenarnya menjadi peringatan karena ada tekanan dari tagihan-tagihan yang banyak tersebut dan terus bertambah. Intinya kalau eksekusi ekspansinya seperti fiber optik tadi itu mulus, hasilnya sudah pasti ini sangat luar biasa. Harga tidak jadi soal ya. Tapi kalau meleset, beban utang dan bunga bisa bikin bahkan bisa bikin mati ya. Ya, WiFi ini sedang di fase bakar modal untuk bangun hasil jangka panjang. Jadi semuanya bisa kita katakan sekarang adalah taruhan awal yang sangat besar. Laba dan revenue naik terus, asetnya membesar, cash flow-nya masih lemah ya. Jadi strateginya ini sebenarnya high risk, high reward. Dengan investor asing siap pasang taruhan besar. Kita lihat di saham WiFi ini investor asing banyak yang akumulasi sejak awal boomingnya. Itu artinya mereka sudah berani bertaruh di WiFi ini. Jadi jalan ke depan akan ditentukan oleh seberapa cepat mereka bisa mengubah infrastruktur yang dibangun tadi menjadi arus kas yang nyata dan juga stabil yang bisa menghasilkan kas dari operasi itu sendiri gitu ya. Untuk saya pribadi saya belum pernah ya punya barang, tapi saya kemarin dalam minggu kemarin sempat antri itu sekitar di 2.500 tapi belum dikasih. Ya satu-satunya harapan di WiFi ini memang selain menunggu yang kita bahas tadi, menunggu rencananya memang benar-benar hit gitu ya. Ini memang salah satunya diperkuat oleh nama di balik perusahaan ini
yaitu Pak Hasim, di mana memang sudah tradisi di Indonesia bahwa orang yang dekat dengan penguasa, apalagi keluarga gitu ya, tentu akan memiliki akses yang mulus terhadap bisnis. Contoh terdekat yaitu Haji Isam ya, kemarin pesta, ada JAR, ada TB dan lain-lain, di mana saya sempat nyopet di TB lumayan 40%, ya, cuman ambil 700 lot apa berapa gitu ya, cuman 100-an juta, ya lumayan lah kan, cuman 3 hari gitu. Ya sekali lagi bagi teman-teman yang percaya dengan prospek wifi ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi gambarannya ya, jika ini berhasil tentu harga 10.000 pun ini sangat pantas dihargai wifi, karena sudah kebayang ya berapa profitnya nanti. Tapi ya teman-teman mungkin juga tahu gimana kinerjanya buat teman-teman yang sekitaran Jakarta atau dekat dengan pusat operasionalnya wifi, ya tentu tahu gimana kualitasnya. Mungkin bisa sharing nanti di komentar ya, bagi yang pernah berlangganan ataupun pernah dilewati kabel fibernya di rumahnya gitu ya. Bisa sharing di komentar, kita bisa cerita-cerita. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.